Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di video kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat kognitif larutan. Simak sampai akhir ya. Halo, perkenalkan nama saya Cici dari kelas 12 IPA 1 Negeri 15 Hulu Kendal. Di materi ini kita akan membahas tentang sifat kognitif larutan. Nah, apa sih yang dimaksud sifat kognitif larutan? Ternyata, sifat vegetatif larutan adalah salah satu larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarutnya, maka sifat vegetatifnya akan semakin besar. Apakah yang menyebabkan suatu larutan memiliki sifat vegetatif? Nah, ternyata, sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Semakin banyak zat yang terlarut, maka besar juga sifat vegetatifnya. Konsep sifat kognitif larutan. Yang pertama, kita akan mempelajari konsentrasi larutan, yang kedua penurunan titik uap, ketiga kenaikan titik didih dan tekanan osmotik. Nah, konsentrasi larutan yang pertama yaitu molaritas atau M kapital. Molaritas adalah salah satu ukuran kelarutan yang menyatakan jumlah mol suatu zat per volume larutan. Molaritas ini dirumuskan sebagai M kapital sama dengan N per F atau M sama dengan W per konsentrasi larutan yang kedua yaitu molaritas. Molaritas adalah jumlah sejumlah massa tertentu pelarut. Hal ini didefinisi molaritas M berdasarkan pada volume tertentu larutan. Rumus molaritas yaitu M sama dengan mol per kilogram. Keterangannya yaitu M sama dengan molaritas, mol sama dengan mol zat terlarut. Kilogram yaitu kilogram pelarut. Contoh soal penurunan tekanan uap non-elektronik. Nah, mari ya teman-teman kita bahas sama-sama. Soalnya yang pertama, fraksi mol larutan urea dalam air adalah 3,5. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 17,5 mmHg. Dan tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut. Yang ditanyakan delta P ya teman-teman. Dan penyelesaiannya kan sudah diketahui soal bahwa zat terlarutnya yaitu urea dan zat pelarutnya yaitu air. Fraksi mol zat terlarut sebesar 3,5 dan tekanan uap jenuh pelarut murni sebesar 17,5. Ditanyakan delta P dan cara untuk mendapatkan delta P dimasukkan rumusnya yaitu delta P sama dengan PO dikali XT. Maka PO nya kan tinggal dikasih masuk, tinggal kita masukkan ke nilainya yaitu 17,5 dikali 3,5. Nah, tinggal kita kalikan ya teman-teman, dan hasilnya yaitu 61,25 mmHg. Jadi penurunan tekanan uap jenuh adalah 61,25 mmHg. Mudah kan teman-teman? 2. Penurunan tekanan uap elektrolit. Suatu larutan elektrolit jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion ion. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu larutan elektrolit adalah larutan yang dapat memancarkan arus listrik. Nah, rumusnya yaitu delta P sama dengan PO dikurang XT dikali I. Keterangannya yaitu delta P sama dengan penurunan tekanan uap larutan. PO sendiri yaitu tekanan uap jenuh pelarut murni, sedangkan XP fraksi mol pelarut, sedangkan XT yaitu fraksi mol zat terlarut. I sendiri yaitu faktor Van Holt. Oke, ini kan titik didih tadi. Kenaikan titik didih adalah penambahan terjadi untuk semua zat terlarut dalam semua larutan. Bahkan dalam semua larutan ideal dan terus berlanjut pada interaksi zat terlarut tertentu. 1. Kenaikan titik didih delta TB larutan elektrolit. Rumusnya yaitu delta TB sama dengan N dikali tadi. Keterangannya yaitu delta TB sama dengan kenaikan titik didih atau berbasis Celcius. Dan ialah molaritas zat pelarut ini ditandai dengan M kecil
metode sendiri yaitu titik didih larutan. Contoh penerapan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memasak menggunakan presto. Kedua, mendidihkan air di pengurangan. Berbeda ya dengan mendidihkan air di dataran rendah. Suhunya bakal berbeda ya teman-teman. Pasti ada yang cepat mendidih dan ada yang lambat mendidih. Dan yang ketiga, susu yang dididihkan. D. Penurunan titik beku delta TF. Penurunan titik beku delta TF merupakan selisih titik beku pelarut atau FTFO dengan titik beku larutan TF merupakan hukum Boltzmann dan Rolle menyatakan bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molaritas yang terlarut di dalamnya. 1. Penurunan titik beku delta TF non-elektrolit. Titik beku adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat cair menjadi padat. Nah, titik beku ini bisa mengalami penurunan atau disebut dengan penurunan titik beku ketika adanya penambahan zat terlarut di dalam sebuah larutan. Nah, teman-teman bisa melihat rumusnya ya. 2. Penurunan titik beku delta TF non-elektron. Penurunan titik beku adalah titik antara titik beku pelarut dan beku larutan. Nah, maksudnya penurunan titik beku ini termasuk salah satu larutan. Larutannya apa sih? Perbedaan penurunan titik beku larutan non-elektrolit dan elektrolit. Elektrolit memiliki banyak ion sehingga makanya titik beku lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Sedangkan larutan elektrolit hanya memiliki satu ion saja. Yang tidak menunjukkan kebutuhan berapa suhu yang diinginkan. Titik beku larutan apa saja alasannya teman-teman larutan. Contoh penurunan titik beku non-elektrolit. Soalnya yaitu tentukan tekanan osmosis 25,25 gram NaCl dalam 3 liter larutan yang diukur pada suhu 29 derajat Celcius. NR NaCl sebanyak 58,5 R atau tetapan ideal 0,082 LATM dikali mol 41,41. Di soal diketahui NaCl sebanyak 25,25 gram. Volumenya yaitu 3 liter. T atau suhunya 29 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin, hasilnya itu 302 Kelvin. Ideal 0,082 R atm per mol dikali Kelvin dan ditanyakan tekanan osmosisnya. Di sini NaCl larutan elektrolit di mana ia terionisasi sempurna menghasilkan Na+ ditambah Cl-. Rumus mencari tekanan osmosis adalah molaritas dikalikan dengan tetapan gas ideal dikalikan dengan suhu dikalikan faktor Van Hoff dari zat elektrolit adalah 1, sedangkan N merupakan jumlah ion dari NaCl, hasilnya itu 2. Karena Na+ punya 1 dan NaCl- juga punya 1. Kemudian I atau faktor Van Hoff bisa kita hitung yaitu 1 ditambah 2 dikurang 1 dikali 1 sehingga didapat I-nya yaitu 2. Lalu kita kembali ke rumus tekanan osmosis di mana M atau molaritas yaitu kita turunkan NR per volume sehingga tekanan osmosisnya yaitu massa dari NaCl 25,25 mR sebanyak 58,5, volumenya 3 dikalikan dengan R yaitu 0,082 dikali 302 dikali 2, kemudian dibagi 2 sehingga didapatkan tekanan osmosisnya 12,3.